Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran anak dalam rumah tangga muslim merupakan nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Namun, sebagian orang ada yang lebih mendambakan kehadiran anak laki-laki daripada anak perempuan. Anak laki-laki dianggap lebih mulia daripada anak perempuan. Mereka bangga dan bergembira tatkala dikaruniai anak laki-laki. Sebaliknya, bagi sebagian orang, kehadiran anak perempuan merupakan aib dan dianggap bencana. Mereka sedih dan kecewa jika dikaruniai anak perempuan. Padahal, kehadiran anak perempuan juga termasuk nikmat dari Allah. Bahkan Islam secara khusus menjelaskan tentang keutamaan anak perempuan dan ganjaran bagi orang tua yang memelihara dan mendidik anak-anak perempuan mereka. Al-Imam Muslim rahimahullah membuat sebuah bab dalam kitab sahihnya dengan judul Keutamaan Berbuat Baik kepada Anak-anak Perempuan. Beliau membawakan 3 hadis yang maknanya, hadis yang pertama, ada seorang wanita yang menemuiku dengan membawa 2 anak perempuannya. Dia meminta-minta kepadaku, namun aku tidak mempunyai apapun kecuali 1 buah kurma. Lalu aku berikan sebuah kurma tersebut untuknya. Wanita itu menerima kurma tersebut dan membaginya menjadi 2 untuk diberikan kepada kedua anaknya. Sementara dia sendiri tidak ikut memakannya. Kemudian wanita itu bangkit dan keluar bersama anaknya. Setelah itu Nabi SAW datang dan aku ceritakan peristiwa tadi kepada beliau. Maka beliau SAW bersabda, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak tersebut akan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, seorang wanita miskin datang kepadaku dengan membawa 2 anak perempuannya. Lalu aku memberinya 3 buah kurma. Kemudian dia memberi untuk anaknya masing-masing 1 buah kurma. Dan 1 kurma hendak dia masukkan ke dalam mulutnya untuk dimakan sendiri. Namun kedua anaknya meminta kurma tersebut. Maka si ibu pun pergi membagi 2 kurma yang semula hendak dia makan untuk diberikan kepada kedua anaknya. Peristiwa itu membuatku takjub sehingga aku ceritakan perbuatan wanita tadi kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan baginya surga dan membebaskannya dari neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang ketiga, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengayomi 2 anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Anas bin Malik berkata, Nabi menggabungkan jari-jari jemari beliau. Hadis-hadis di atas mengandung beberapa faedah. Yang pertama, menunjukkan keutamaan anak-anak perempuan dalam agama Islam. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis-hadis di atas menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan, memberi nafkah kepada mereka, serta bersabar dalam mengurus seluruh urusan mereka. Anak perempuan juga merupakan ujian bagi orang tua. Sebagian orang tidak suka dengan kehadiran anak perempuan dan sangat bergembira ketika memiliki anak laki-laki. Oleh karena itu, kehadiran anak-anak perempuan dianggap sebagai ujian. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, anak perempuan disebut sebagai ujian karena umumnya manusia tidak menyukai mereka. Yang dimaksud mengayomi anak perempuan adalah menunaikan hak-hak mereka seperti makan, pakaian, pendidikan, dan lain-lain. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, menunaikan hak-hak dengan menafkahi dan mendidik mereka serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Terdapat ganjaran yang besar bagi orang tua yang mengayomi anak perempuan mereka, berupa nikmat surga, terhalangi dari siksa api neraka, dan kedekatan bersama Nabi SAW. Saudaraku, lihatlah bagaimana Islam memuliakan anak perempuan dan memberi ganjaran khusus bagi orang tua yang mau mengayomi anak-anak perempuan mereka. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita keturunan yang soleh dan soleha. Wallahul musta'an. Referensi Syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi rahimahullah. Penulis Dr. Adika M. Artikel muslim.or.id. Berikut beberapa tips cara mendidik anak perempuan.
Dikutip dari artikel Muslimah dari Dalam Islam. Yang pertama, mengajarkan ilmu tauhid atau konsep ketuhanan. Dasar dari agama Islam adalah ilmu tauhid, yaitu konsep tentang ketuhanan. Maka itu, hal pertama yang wajib orang tua ajarkan kepada anak perempuannya yakni tentang Allah, bahwa Allah itu Tuhan yang menciptakan manusia dan Allah itu Maha Esa. Ajarkan anak untuk mengucapkan La ilaha illallah. Caranya dengan mengulang-ulang terus bacaan syahadat tersebut setiap hari hingga anak mulai familiar mendengarkannya. Yang kedua, mengajarkan doa-doa harian. Setelah menanamkan ilmu ketauhidan, anak-anak juga perlu diajarkan tentang doa-doa harian. Misalnya doa sebelum dan sesudah makan, doa tidur, doa bercermin, doa keluar rumah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengajarkan ilmu agama, baik itu sholat, puasa, mengaji. Perintah untuk mengajari sholat dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika enggan melakukannya pada usia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan perintah mendidik anak-anak untuk berpuasa dicontohkan oleh Ar-Rubai bintu Muawiz, salah satu perempuan solehah sahabat Rasul. Ia berkata, kami menyuruh puasa anak-anak kami. Kami buatkan untuk mereka mainan dari perca. Jika mereka menangis karena kami lapar, kami berikan mainan itu kepadanya hingga tiba waktu berbuka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tips yang keempat, mengajarkan berperilaku sopan dan berbakti pada orang tua. Yang kelima, mengajarkan akhlak mulia. Yang keenam, mengajarkan cara pergaulan dan adab-adab yang baik. Yang ketujuh, mengajarkan tata cara berpakaian yang islami atau menutup aurat. Dan yang kedelapan, mengajarkan pekerjaan rumah tangga. Yang kesembilan, memberikan pendidikan umum dan pemahaman tentang fikih wanita. Yang kesepuluh, bersikap lemah lembut kepada anak perempuan.